Selamat pagi saudara-saudara, semoga damai dan sejahtera dari Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus, datanglah dan penuhilah kehidupan kami. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Cengkramlah kami dengan anugerah-Mu. Pimpinlah kami dengan firman-Mu. Dan biarlah seluruh diri kami hanya terfokus kepada suara-Mu, suara Bapa dari sorga, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, kami mampu memberi jawab yang tepat untuk suara Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 99 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan kepada kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Demikian firman-Nya. Maharaja yang layak disembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu gembala, Tuhan itu pembebas, Tuhan itu penyelamat. Ini sering diberikan oleh manusia kepada Tuhan dalam melihat akan karya Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Dan di dalam Mazmur secara khusus banyak menekankan tentang Tuhan sebagai Raja. Dapat kita belajar melalui pengalaman Musa dan Harun dan Samuel. Mereka menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus, yang menuntut suatu penghormatan dari anak-anaknya. Maharaja yang sangat berbeda dari Raja dunia yang banyak berkuasa kala itu. Mazmur 99 ini merupakan madah pujian untuk Tuhan yang adalah Maharaja, yang maha besar, Maharaja yang kuat, yang mengatasi semua kekuatan raja di dunia ini, dan Maharaja yang kudus. Dia digambarkan bisa mengatasi bumi dan langit, sehingga gemetarlah bangsa-bangsa dan bumi bergoyang. Di tempatnya yang kudus, Ia mengatasi segala bangsa, menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha besar, yang mengatasi segala Allah yang ada. Pemazmur menyatakan kepercayaannya dan mengakui kuasa Allah yang dahsyat itu. Pemazmur menyaksikan dan merasakan kuasanya. Pemazmur merasakan keadilannya, pemeliharaannya. Maka pemazmur juga mengundang bangsa Israel sebagai umat yang percaya untuk mengakui keperkasaannya, bahwa Dia adalah Allah Maharaja itu. Ayat 9b. Sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, ayat 8 dari bacaan Mazmur ini memberikan perspektif yang menyeluruh kepada kita. Mau mengatakan bahwa memang benar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tetapi ingat, Ia tidak akan membiarkan perbuatan salah manusia berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, dan Dia tidak ingin ketaatan dan hukum-hukumnya dilanggar dan diinjak-injak oleh manusia. Dia menegakkan kebenaran. Kita tidak boleh mencemarkan namanya. Yang sangat perlu kita lakukan adalah mengakuinya, mempercayainya,
dan kemudian melahirkan sikap hidup yang sujud menyembah kepadanya. Karena sadar yang kita hadapi itu adalah Tuhan yang adalah Maharaja yang berotoritas mutlak di atas kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak berhenti menyatakan kekudusannya melalui orang-orang pilihannya. Kalau dahulu Dia berbicara kepada mereka dalam tiang awan, tetapi sekarang Dia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 69. Dalam Kristus, Allah menyatakan kekudusannya, dan puncak penyataan itu adalah di dalam salib Kristus. Keberadaan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Sebagai Maharaja, Dia adalah Maharaja yang bijaksana, memimpin umatnya. Dia mencintai hukum kebenaran dan keadilan yang akan dinyatakan. Saudara-saudara, pemazmur memuji, menyembah Tuhan, karena sungguh melihat dan merasakan keadilan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita pun diajak untuk memuji dan selalu berbakti kepada Tuhan, sujud menyembah kepadanya. Saudara-saudara, menyembah Tuhan tidak hanya dalam ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi orang yang menyembah Tuhan akan sangat terlihat dalam cara hidupnya, dalam ia memperlakukan dirinya, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan hari-hari hidup kita tanpa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti kita memilih jalan yang benar. Dia Maharaja yang berkuasa mutlak atas kehidupan kita, dan hanya Dia satu-satunya Raja yang layak disembah. Terpujilah Dia di dalam tahtanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu melalui firman-Mu pada pagi yang indah ini. Dan biarlah firman-Mu ini akan mendasari kami dalam melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan terlebih mendasari kami untuk melanjutkan kehidupan kami sejauh yang Tuhan perkenankan kami nikmati di dunia ini. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya dalam totalitas kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi penyembah kepada Tuhan. Karena kami sungguh yakin bahwa Engkaulah Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat kehidupan kami. Itu berarti bahwa hanya Engkaulah yang berotoritas di atas hidup kami. Karena itu hanya Engkaulah yang patut kami sembah. Tuhan, peliharakanlah kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal yang tidak baik, terlebih virus corona yang mengancam kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami Tuhan, dengarkan kami. Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.